Jadi poin hostnya berubah. Oke, sudah terlihat ya slide saya ya. Hanya kalau ngobrol langsung agak-agak sedikit ini ya, nggak apa-apa lah, saya presentasi dulu aja ya. Sudah presentasi nanti baru saya buat ini ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhihi qissah at-thayyibah fi hadzal yaumus sabt yaumul mubarakah nastati wa nastamir dirasatana fil maudhu teori desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Wa hadzal yaum ana sa'idun jiddan limadza li anna al yaum sanadrus yata'allaq bi dinina khassatan yakni fi tarbiyah al islamiyah wa la'allallahu sahhala lana hadhihi ad-dirasah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam ya, program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam ya, Sirajul Falah Bogor. Baik. Berikut nih ya. Baik, ini adalah pertemuan yang ketiga dan setelah kita membahas kemarin tentang teori inovasi, hari ini saya akan membahas tentang teori desain pembelajaran ya, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Kita awali dengan kenapa pembahasan dari desain pembelajaran ini penting ya, bahwa desain pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam dia berperan penting dalam membantu siswa khususnya dalam memahami agama din ya, dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pendidikan agama Islam sendiri seperti kita pahami bahwa yang dibahas adalah terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, nanti sejarah, peradaban, dan juga hadharah al-islamiyah. Sehingga kalau kita membahas tentang ya bagaimana pendidikan ataupun desain pembelajaran pendidikan ya agama Islam, maka kita bicara tentang bagaimana kita itu mengelola dari awal sampai akhir proses pembelajaran itu. Nah, kita awali dengan pengertian, tentu saja definisi ya, definisi dari pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya rasa ini sudah sering sekali diulang-ulang ya, tetapi kita review sedikit lah ya. Jadi sudah menjadi guru PAI, kemudian juga sudah kuliah sudah 3 semester, sekarang ini ya 2,5 lah ya. Nah, ini saya rasa sudah paham sekali bahwa ketika bicara tentang definisi dari pembelajaran pendidikan agama Islam, maka mau tidak mau pertama itu kita harus pahami tentang proses pembelajarannya ya. Jadi yang namanya proses pembelajaran PAI itu adalah proses terencana yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa dalam menguasai nilai-nilai agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana mulai dari awal ya menentukan tujuan pembelajarannya ya, kemudian juga dilanjutkan dengan metodologi pembelajarannya ya, tadi kurikulumnya jelas ya, kemudian juga medianya sampai kepada evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, tujuan dari pembelajaran PAI ini penting sekali ya. Jadi ini pun biasanya akan berbeda-beda, tetapi secara umum bahwasanya tujuan dari pembelajaran PAI itu adalah membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan.
ya, jadi menjadi apa, insan kamil lah gitu ya. Jadi pribadi dia muslim, bertakwa, berakhlak mulia, dan berilmu pengetahuan ya. Tentu saja nanti ini semuanya berarti mulai dari beriman, bertakwa, kemudian juga berarti dia soleh secara individual, soleh secara sosial ya, berbangsa dan juga bernegara ya. Nah, sedangkan ketika tadi bicara tentang pembelajaran kan ada prosesnya, ada tujuannya, ada basic filosofinya, ada metode yang digunakan, kemudian ada medianya, ada evaluasinya. Kalau metode, nah ini yang paling penting ya, selalu yang kita tekankan ya. Nanti kenapa? Karena nanti dalam proses desain pembelajaran itu kan mata kuliah kita tentang inovasi ini ya, inovasi dan desain pembelajaran PAI. Berarti yang pertama ini di pertemuan ketiga ini kita pahami dulu tentang apa sih desain pembelajaran. Sebenarnya tadi saya mau nanya-nanya dulu tentang apa perbedaan antara desain pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, ya termasuk teori-teori tentang pembelajaran. Dia masing-masing punya istilah tersendiri, ya. Tapi nanti setelah ini aja lah ya, setelah pemaparan dulu, berarti agak lebih bebas dalam diskusinya. Nah, berarti kalau kita bicara tentang metode pembelajaran ya yang umum ya yang biasa digunakan ya bisa jadi lecturing ya, ceramah, kemudian ada diskusi, kemudian juga ada soal jawab, tanya jawab, ya kemudian ada demonstrasi gitu ya. Jadi itu sangat mungkin sekali ya. Jadi ini dilaksanakan walaupun nanti dengan sekarang adanya kurikulum merdeka ya, dengan mungkin lebih kurangnya itu 50-50 di mana guru porsinya 50%, kemudian siswa itu porsinya 50%, maka di situ diperlukan, dibutuhkan adanya keaktifan dari siswa tentu saja. Ya, ini juga mau tidak mau harus siap gitu ya. Jadi dibiasakan gitu ya, tugas guru tentu saja. Nah, ketika bicara tentang tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam, secara umum dia sama dengan tujuan dari pembelajaran ya mata pelajaran lainnya. Tetapi nanti lebih spesifik tentu saja ada contoh-contoh yang menjadi karakter dari tujuan pembelajaran ya pendidikan agama Islam. Di pertama, ketika kita bicara tentang dimensi kognitif ya, berarti bagaimana proses pembelajaran itu dapat meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam. Nah, ini menurut saya ini sangat penting sekali ya, walaupun nanti levelnya, stratanya itu antara ya PAUD, PIAUD ya, PAUD, kemudian nanti ada SD, ya kita SD aja lah ya, dari SD, MI, MTS, SMP, Aliyah, SMA, SMK, itu dia akan masing-masing berbeda. Nanti demikian juga nanti kalau ada di perguruan tinggi ya, kalau kita mengambil teori tentang pembelajaran misalnya, kita menemukan ya kalau di PAUD gitu ya mungkin dia hanya mengikuti ya, kemudian kalau di SD ya MI mungkin dia hanya menghafal, artinya apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Nah, kemudian nanti kalau di SMP MTS dia juga mungkin sudah mulai apa ya, mulai mengembangkan atau memahamkan gitu ya dari materi-materi yang ada, walaupun masih tetap mengikuti. Nah, kemudian nanti yang SMA Alia dia biasa sudah mulai bisa mengarah kepada afektif dan juga psikomotornya itu sudah kelihatan gitu ya. Nah, jadi dari sisi kognitif ya, pembelajaran dari pendidikan agama Islam ini adalah meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam. Ya, kalau sudah di level SMA biasanya mereka itu sudah mulai diajak untuk berpikir tentang kaitannya misalnya relasi ya antara agama dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, ini mulai dimasukkan tuh di aspek kognitifnya. Tapi kalau mamanya di SD, MI, MTS, SMP dia masih polanya adalah masih pola mengikuti. Dari mengikuti atau mungkin mendengarkan dari apa yang didengarkan, apa disampaikan oleh guru ataupun dari buku ataupun juga dari nanti sumber-sumber yang lainnya. Jadi belum sampai kepada mungkin ke arah diskusi, apa kritik, kemudian juga apalagi kritik ya, mungkin mengembangkan, mengkorelasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya, itu belum ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari ranah afektif, di mana tentu saja ya tujuan dari pembelajaran PAI ini adalah membangun sikap dan perilaku positif sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dia bukan hanya pengetahuan ya, tetapi sampai kepada apa nih, misalnya dalam Islam itu diperintahkan kita itu untuk iyakum wasidq ya, kita harus bersikap
jujur. Nah, berarti di ranah afektif ini maka siswa itu harus dibiasakan untuk jujur ya, untuk berlaku jujur, nanti amanah, kemudian nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul dan lain sebagainya ya. Dari ranah afektif. Sedangkan psikomotor tentu saja psikomotorik ini berbicara tentang keterampilan dalam menjalankan ibadah. Ini biasanya nanti berbeda ada tahapannya gitu ya, ada tahapan yang mulai dari dia itu kan kalau sudah usia SD 7 tahun kan berarti dia harus mulai sholat ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, muru auladakum bis sholati fi sab'in fadribuhum fil asyar ya. Jadi perintahkan anak-anak itu untuk sholat ya di usia 7 tahun. 7 tahun berarti kan ya ada kelas 1, ada kelas 2, rata-rata kelas 2 ya. Berarti kelas 2 SD, MI, berarti mereka sudah diperintahkan untuk sholat. Nah, nggak mungkin diperintahkan untuk sholat kalau tidak diajarkan tata cara sholat. Berarti kelas 1 ya SDM itu sudah mereka memang dilatih untuk belajar sholat. Ya, bahkan bisa jadi mungkin sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, tentu saja kalau dalam fikihnya itu mulai dari kitabul ma ya, mulai dari cara misalnya itu bersih diri ya, mandi ya, istinja gitu ya, kemudian membersihkan badannya sampai kepada wudhu gitu ya, mungkin nanti ada tayamumnya juga. Nah, setelah itu baru ke sholat. Nah, setelah sholat nanti baru sudah 7 tahun nih, sudah mulai mengarah kebalik nih, dibiasakan untuk saum ya atau puasa ya. Kemudian nanti mungkin beberapa itu nanti diindikan untuk ya, kalau ini sedekah, zakat dan lain sebagainya. Sampai kan sekarang ada manasik haji gitu ya. Nah, itu jadi di psikomotor jadi sangat banyak sekali, bersedekah. Pokoknya semua bagian dari pendidikan agama Islam atau bagian dari ajaran-ajaran atau syariat di dalam Islam. Inilah tujuan pembelajaran PAI, ada sisi kognitifnya, ada afektifnya, ada psikomotoriknya, sesuai dengan level, sesuai dengan strata yang telah ditetapkan di kurikulum yang ada dalam desain pembelajaran. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang desain pembelajaran, tentu saja mau tidak mau ya kita harus memahami tentang prinsip-prinsip dari desain pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan relevansi. Artinya bahwa materi pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga perkembangan zaman. Ya kan ya. Jadi mulai tadi ketika anak misalnya di SD ya, mereka itu sudah tadi kalau merujuk ke hadis mereka harus sudah bisa berwudu, ya sudah bisa istinja, sudah bisa bersih-bersih diri, mandi, ya kemudian diajarkan sholat. Nah, ketika mereka mungkin meloncat ke usia SMP, ya SMP itu kan mulai dari ya antara 11, 12 gitu ya, 13. Berarti kan mereka sudah balik tuh ya. Mungkin nanti di usia-usia kelas 5 atau kelas 6 ya SDM itu mereka sudah balik. Nah, ketika sudah balik berarti mereka juga harus diajarkan tuh bagaimana ketika misalnya mohon maaf misalnya mereka sudah mulai mimpi basah gitu ya, baik laki-laki ataupun perempuannya, kemudian nanti ada yang sudah dikhitan atau disunat. Nah, itu menurut saya itulah ya pendidikan agama Islam di situ gitu ya. Jadi mereka udah diajak, jadi harus ada relevansinya. Jangan sampai materi-materi yang ada itu dia tidak ada kaitan ya dengan dengan kebutuhan dan juga keadaan dari siswa itu sendiri. Ya misalnya nih, ya nanti mungkin di SMP SMA sudah diajarkan sholat misalnya kosor gitu ya, atau sholat jamak gitu ya, atau mungkin sholat berjamaah gitu ya. Misalnya sholat kosor nih, mereka misalnya kan suka, kalau SMP itu suka jalan-jalan, SD juga sama ya, suka jalan-jalan, ada study trip gitu ya, pokoknya keluarlah outing class gitu ya. Nah, ada kalau jauh itu boleh nih sholatnya itu di kosor gitu ya, atau di jamak. Nah, itu berarti mereka sudah PAI ini penting ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang hanya ada di tempat mukim saja, tapi ketika keluar, ketika mungkin naik bis gitu ya, sampai nanti ya semuanya ya, kalau anak TK itu diajarkan mulai cara berdoa naik kendaraannya, ketika sudah di kendaraan, ketika tanjakan, ketika turunan dan sebagainya ya. Jadi dia harus ada relevansinya. Jadi prinsip dari desain pembelajaran PAI dia harus ada relevansinya dalam semua mata pelajaran ya. Misalnya juga nih
ketika mengajarkan sejarah peradaban Islam tentu saja gitu. Jadi dia bukan hanya sejarah saja gitu ya, bukan hanya sejarah hijrah gitu ya. Nabi itu berhijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah gitu ya. Kemudian bersama dengan Abu Bakar, kemudian ketika sampai ke Madinah disambut gitu, bagaimana beliau itu melakukan strategi dan sebagainya. Nah, kalau hanya sejarah saja pembelajaran itu dia mungkin cepat lupa gitu ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan relevansi, misalnya ketika hijrah Nabi SAW itu ya memerintahkan ya siapa Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Wah, ini kan masih anak muda gitu kan, berani bertaruh nyawa tidur di tempat tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ berarti ada korelasi. Oh, berarti seorang remaja, seorang pemuda itu harus berani mengambil resiko, itu harus berani untuk sebuah perjuangan misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga kita kisahkan juga bagaimana misalnya sejarahnya misalnya Muhammad Al-Fatih gitu ya, kemudian juga Zubair bin Awam ya, kemudian juga Khalid bin Walid dan sebagainya, banyak sekali. Artinya setiap proses pembelajaran, setiap materi pembelajaran di PAI, Quran hadis, akidah akhlak, sejarah peradaban Islam, kemudian nanti ada bahasa Arab, itu selalu mesti dikorelasikan ya, ada relevansinya dengan kehidupan remaja sekarang ini gitu ya. Jadi harus ada dengan siswa nih tuh, ini ada balon nih, tuh lihat nih. Harus ada relevansi ya. Yang kedua tentu saja dari sisi keagamaan gitu ya. Jadi materi dan metode pembelajaran harus berdasarkan sumber ajaran Islam. Ya, maknanya apa? Ya pastilah ketika dia mengajarkan tentang sejarah, dia mengajarkan tentang fikih, dia mengajarkan tentang misalnya Quran hadis, akidah akhlak gitu. Itu kan selalunya disebutkan ternyata ketika kita harus beriman, misalnya mulai dari syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti syahadat itu dia tidak bisa langsung, istilahnya itu perlu adanya rukun dalam syahadat ya. Rukun dalam syahadat mulai dari la ilaha, la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, itu adalah an-nafyu, ya, meniadakan, illallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu adalah isbat. Jadi ada an-nafyu dan juga al-isbat dalam syahadah. Nah, itu rukunnya. Sementara syarat dari syahadah apa? Ternyata dia bukan hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, tapi dia itu harus paham ya, ada al ilmu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzanbi. Nah, artinya berarti harus ada ilmu, harus ada kecintaan, harus ada keridhaan dan seterusnya dalam syarat. Artinya apa? Jadi ketika mengajarkan ya materi-materi PAI, maka sumbernya, kemudian termasuk metodenya juga gitu ya. Misalnya kalau di hadis ya disebutkan misalnya bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Jadi kisah tentang dari Umar bin Khattab ketika mereka itu, para sahabat itu sedang duduk bersama Nabi SAW, ya, pada suatu hari tiba-tiba datang ya rojulun bayadus siyab syadidus syawabus sa'r. Ya, jadi datang seorang laki-laki pakai pakaian warna putih gitulah, kemudian la yuro ahadin, ya, kami tidak mengetahui siapa dia. Kemudian fa rukbataihi ala rukbataihi fa akhadha fakhidaihi ala fakhidaihi au yadaihi ala fakhidaihi. Kemudian meletakkan ya tangannya di kaki Nabi, di paha Nabi gitu ya. Kemudian mengucapkan, bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Beritahukan saya tentang Islam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam anta syari' alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujjal bait man istata' ilaihi sabila. Nah, setelah itu nanya lagi, mahwal iman, apa itu iman? Iman itu adalah antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kemudian nanya lagi laki-laki itu yang enggak tahu itu siapa.
Ya, kemudian tanya lagi, mahwal ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, ya. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu engkau melihatnya, ya kalaupun engkau merasa tidak melihat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Nah, sampai ke situ masih nanya lagi, ya. Kemudian ditanya tentang apa? Min asratis saah. Apa tanda-tanda dari tanda-tanda dari hari kiamat? Antalidal ammatu rabbataha wa antara khufatan uratan alatan ria'an nasi yatatawwaluna fil bunyan. Jadi tanda kiamat kira-kira apa nih? Ya, tanda adalah ketika seorang hamba sahaya melahirkan majikannya. Kemudian ketika seorang penggembala kambing, ya, yang miskin papa kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, kemudian Nabi bertanya kepada Umar, apakah engkau tahu siapa dia itu? Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Sesungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan din atau agama kalian. Nah, dari hadis ini kita bisa memahami bagaimana metode pembelajaran, ya. Mungkin kalau di pesantren salafiyah di beberapa negara Mesir dan sebagainya itu nanti disebut itu dengan talaki gitu ya. Jadi betul-betul memang dekat gitu ya. Jadi nggak jauh-jauhan gitu. Jadi betul-betul dekat gitu ya. Nanti sama juga nih kisah tentang Abdullah bin Abbas misalnya ketika beliau itu bersama dengan Nabi, kemudian beliau itu dibonceng di keledainya. Kemudian beliau mengajarkan kepada Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajiduhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ila akhirih. Panjang tuh hadisnya itu ya. Jadi di situ ada model atau lebih tepatnya metode pembelajaran based from the revelation gitu ya. Jadi model pembelajaran atau metode pembelajaran yang didasarkan kepada kepada turos ataupun warisan Islamic civilization. Nah, ini menurut saya juga penting karena memang program studi kita itu adalah pendidikan agama Islam. Ya, kita mengambil dari mana saja, mau dari timur, dari barat, dari tengah, ya. Tapi yang lebih utama tentu saja dari Islam. Bagaimana malaikat Jibril ya mengajarkan kepada sahabat Nabi SAW dengan cara begitu dekat dengan Nabi sampai-sampai meletakkan ya kedua tangannya itu di paha beliau gitu. Artinya mungkin jadi dengkul dengan dengkul itu dekat gitu. Jadi mengajar apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, bagaimana tanda-tanda hari kiamat ya. Kemudian tadi Abdullah bin Abbas ya, kemudian dengan Nabi SAW itu Nabi memboncengkan. Mungkin kalau zaman sekarang itu gini ya, jadi seorang bapak gitu ya atau seorang guru kemudian ngajak muridnya naik motor, naik sepeda atau naik mobil. Nah, ketika naik sepeda, naik motor atau naik mobil kemudian menyampaikan kepada anaknya itu atau kepada muridnya itu, wahai anak, wahai muridku, wahai anak-anakku, ya bunayya misalnya gitu ya, ikhfadillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, insyaallah insyaallah Allah akan menjagamu. Ikhfadillah tajiduhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati dimanapun berada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, memohon, fas'alillah, memintalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, apabila meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses ataupun juga nas ya yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis, akwal daripada a'immah para ulama itu juga menjadi ya metode pembelajaran yang juga perlu ya, kalau maksud bukan hanya perlu, menjadi sebuah keniscayaan ya sebagai seorang muslim tentu saja. Jadi kita mengembangkannya, termasuk juga saya menyebutnya istilah inovasi ini dengan juga bukan hanya melulu istilahnya itu mesti dari western atau dari eastern gitu, tidak gitu ya, tapi dari Islam sendiri. Misalnya kita mengkaji yang paling banyak nih biasanya gitu ya, yang di skripsi tesis tuh ya yang selalu sampaikan, yaitu perkataan dari Luqman Al-Hakim ya, beliau mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim ila akhirih. Panjang ya di surat Luqman itu. Artinya di situ juga ada materi ya pembelajaran, ada kemudian model pembelajaran, kemudian juga ada metode pembelajaran sampai kepada pendekatan pembelajaran.
Tapi kalau kita lihat yang nampak sekali itu adalah materi pembelajaran, bahwa yang paling utama itu adalah tadi apa? Yaitu la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian dilanjutkan dengan lanjutkan lagi dengan apa? Tentang sholat, kemudian juga wala tusair yadaka, ya, kemudian juga inna angkor aswati la sautul hamir, tentang akhlak, tentang tata krama, tentang norma. Jadi lengkap sekali, tinggal kita mau belajar atau enggak gitu ya. Makanya nanti makanya nanti mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam ini, apalagi kan sebagian adalah ustadz, sebagian ustazah, sebagian adalah kiai ajengan, itu mau tidak mau harus kembali membaca Al-Quran, ya, makna-makna dari proses pembelajaran dalam Al-Quran itu dibaca kembali. Seperti misalnya saya selalu bawa di surat apa? Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waqudha nasu. Itu nanti di suratnya At-Tahrim gitu ya. Nah, adalah gitu ya. Kemudian seterusnya pokoknya banyak sekali gitu. Termasuk di Al-Qur'an di hari pokoknya nanti harus baca lagi gitu ya. Jadi untuk mengembangkan. Jadi inovasinya itu dari lebih luas lagi, termasuk model pembelajaran. Ya, nah kemudian berikutnya ketika bicara tentang prinsip di desain pembelajaran juga efisiensi. Jadi pembelajaran itu mestinya dirancang ya dengan metode yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Ya, masih ingat tadi tujuannya apa? Ya jelas, tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah membentuk ya pribadi yang soleh, ya tadi mulai dari beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, bermoral, beradab, seperti itulah pokoknya menjadi insan kamil lah, udah gitu ya, insan kamil atau insan takwa gitu ya, insan tamak gitu ya. Kalau di Bogor tuh banyak sekali insan-insan gitu ya. Nah intinya itu tujuannya itu sudah sangat jelas sekali. Nah prosesnya tentu saja harus dilalui. Ya, itu adalah prinsip desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita berinovasi, sebelum kita mengembangkan, ya pahami dulu gitu ya. Oke, next, komponen-komponen dalam desain pembelajaran PAI. Ini yang paling penting. Jadi jangan sampai ketika kita itu mengajar siswa itu nggak butuh gitu ya. Ini pelajaran nggak penting gitu, ngapain gitu ya. Nah, maka komponen dari desain pembelajaran PAI yang pertama itu adalah pastikan adanya analisis kebutuhan. Maknanya apa? Jadi menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Ya kan? Nah, kalau misalnya SMA, ya bolehlah sudah mulai belajar misalnya fikih penakahan. Ya. Kemudian di SMA juga sudah diajarkan ini juga ya, fikih jinayah ada juga ya. Tapi yang lebih utama tadi itu mungkin ya udah fikih munakahat, mereka biar tahu dulu mungkin antisipasi ya pernikahan dini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menentukan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Saya rasa ini jadi satu inovasi, satu model pembelajaran yang mungkin mendekati komprehensif. Jadi belajar itu harus didasarkan kepada kebutuhan. Kan ya. Jadi tadi mulai dari 7 tahun berarti mereka itu harus sholat. Nah, ketika dia sholat berarti harus belajar dulu. Berarti pada tahun-tahun sebelumnya harus diajarkan sholat. Sebelum belajar sholat, otomatis dia harus belajar wudhu. Sebelum belajar wudhu, dia harus belajar bagaimana membersihkan diri dari kotoran. Gitu kan ya, istinja ya dan lain sebagainya itu harus diajarkan tuh di situ, tayamum gitu ya. Nah, itu harus diajarkan sehingga nanti lanjut sudah bisa sholat, ya kemudian berarti sholat berarti dia sudah bisa saum, puasa, sudah puasa berarti dia mungkin sudah mulai untuk misalnya belajar misalnya untuk jamaahnya, kemudian dari sholat kosornya, kemudian sholat jamaknya. Nah, itu ya PAI seperti itu. Nah, kemudian tadi ketika sudah usia 10, 12 gitu ya, sudah mulai balik nih. Berarti dia belajar, mohon maaf misalnya harus belajar dia mandi junub yang benar. Ini banyak nih yang nggak bisa gitu ya, mandi junub gimana. Saya sempat ditanya sama anak SMP itu ya, Pak, gimana sih yang mandi junub yang benar gitu ya. Nah, kan dia sudah mimpi kan, sudah mimpi basah gitu kan. Jadi jangan sampai ini, termasuk sebenarnya tadi ya bersih-bersihnya, wudunya dan sebagainya, ini yang perlu diajarkan gitu ya, apalagi an-nadhafatu minal iman ya. Nah,
setelah analisis kebutuhan, jadi ini kayaknya nanti jadi challenge nih ya untuk analisis kebutuhannya. Jadi jangan sampai nanti saya juga punya cita-cita ini untuk disertasi saya yang di pendidikan ini saya pengen fokus kepada materi ya, materinya saja kan. Materi ini sudah bagus belum sih sesuai dengan prinsip-prinsip itu atau tidak sih gitu ya. Oke, analisis kebutuhan, kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan, ya kan. Jadi pastikan ya menentukan tujuan pembelajaran yang dia spesifik, terukur dan realistis. Ya, kalau ke Pak Dr. Zial biasanya nyebutnya dengan apa? Dengan apa ya? Smart biasanya ya. Jadi pokoknya dia terukur, spesifik, measurable gitu ya. Nah, jadi dia harus betul-betul tidak kualitatif gitu ya, tidak abstrak tapi jelas. Oke, jadi di misalnya nih ya, misalnya contoh saja nih ya, di kelas 1 dia harus bisa berwudu fikihnya. Di akidahnya itu harus paham tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga iman kepada malaikat. Kemudian di sejarahnya dia harus paham tentang bagaimana kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di Quran hadisnya minimal pertama itu dia kalau di SDMI itu dia harus bisa surat Al-Fatihah, ya bisa menghafalnya, bisa menuliskannya, syukur-syukur bisa tahu artinya gitu ya. Jadi dia berurutan terus tuh, berurutan gitu ya. Nah itu jadi rumusan tujuan itu jelas gitu. Saya rasa udah biasa nih ya, tapi kita ngulang lagi lah ya, nggak apa-apa gitu ya. Nah berikutnya adalah pemilihan materi ya. Tadi tujuannya sudah terukur, berikutnya adalah pemilihan materi. Jadi memilih materi yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan siswa, ya kan ya. Tadi kan yang pertama itu analisis kebutuhan. Nah yang ketiga ini materinya, berarti apa nih ya, termasuk juga mungkin yang ada yang khusus dari bagian perempuan misalnya gitu ya. Misalnya bagian perempuan. Ya kalau perempuan kan sudah mulai dibiasakan pakai hijab. Alhamdulillah nih kita senang sekali ya anak-anak SD, MI, SD ya. Kalau MI ya pasti pakai jilbab lah ya. Anak SD itu sekarang hampir semuanya pakai jilbab ya. Luar biasa sekali. Walaupun ya mungkin kalau mereka belum balik ya belum wajib sebenarnya gitu ya. Tapi itu bagian dari pola pendidikan gitu ya. Jadi oke, berarti kalau dia sudah misalnya tadi sudah mimpi basah misalnya, berarti sudah dibiasakan pakai hijab, pakai jilbab, menutup auratnya. Berarti harus tahu nih mahromnya siapa saja nih yang boleh dibuka hijabnya gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya sudah dengan kebutuhan lah. Jadi kita lihat aja udah kelihatan sekali. Nah, berikutnya setelah materinya ada, oke, materi mulai dari kita sebut aja istinja, wudhu, kemudian sholat, kemudian zakat ya, dan seterusnya itu. Nah, maka untuk mengajarkannya itu bagaimana strategi pembelajaran. Ini langkah ataupun komponen yang keempat, yaitu strategi pembelajaran. Jadi, memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini ada mata kuliah sendiri, yaitu pengembangan, ya mungkin dari sisi kurikulum, tadi materinya, kemudian juga metode pembelajarannya. Tadi yang sebelum mata kuliah ini ada Pak Dr. Nur Hasan itu yang tentang inovasi atau pengembangan dari evaluasi pembelajaran. Ya, jadi strateginya itu betul-betul perlu ya, bukan hanya perlu, penting dan harus gitu ya. Ya harus inilah strateginya, jangan sampai tadi ya kan kemarin saya selalu sampaikan jangan sampai hanya ceramah terus gitu, anak-anak itu bosan gitu ya. Kemarin juga yang saya ceritakan kan bagaimana ketika ada guru yang mengajar ternyata dia itu sangat tekstual, dalam arti itu dia terlalu melihat buku gitu, jadi improvisasinya itu kurang gitu ya, atau mungkin terjebak kepada penggunaan media misalnya proyektor misalnya gitu. Malah malah jadi sibuk sama proyektor, waktunya malah habis jadinya gitu kan ya. Gitu ya. Nah, kemudian juga nanti mungkin juga kurang ngasih apa kayak semacam apa ya, ice breaking, atau mungkin juga ya game, atau mungkin juga apa biasa motivasi yang buat jadi tidak melulu materi, bahkan diselipi dengan mungkin dengan joke, dengan bercanda, kemudian juga melibatkan mereka juga dan lain sebagainya. Jadi buat ya sesuatu memang nyaman gitu ya. Jadi dalam strategi pembelajaran, tapi jangan lupa juga ya jangan lupa juga, jadi tetap tujuannya itu harus tercapai. Jangan ini malah banyakkan mainnya gitu, banyakkan ceritanya. Ini bukannya ngajar malah jadinya malah apa istilahnya itu curhat gitu ya, cerita dirinya sendiri. Ada tuh beberapa gitu ya kadang gitu. Nah, jadi ini perlu sangat penting dan paling penting yaitu dalam deliver materi ya. Jadi dalam mendeliver, dalam menyampaikan materi itu bisa dalam bentuk, nanti kita bahas ya, dalam bentuk tadi yang kan ada ceramah, ada diskusi, ada tanya jawab, ada demonstrasi,
ya bahkan mungkin ada yang sifatnya itu betul-betul melibatkan mereka gitu ya. Jadi mulai diasah untuk mereka belajar untuk berbicara. Sama juga di sini kan kita bukan hanya mendengarkan, tapi nanti ada learning experience. Maka nanti saya kasih waktu untuk berbicara. Oke, next tadi yaitu komponen yang kelima adalah evaluasi pembelajaran. Ini saya rasa tadi sudah dibahas ya oleh Pak Dr. Hasan, tapi yang paling penting kalau menurut saya mungkin ada shifting paradigm, ya, ada perubahan paradigma ya di mana sekarang namanya itu bukan ujian lagi gitu ya. Bukan ujian lagi, dulu ingat sekali itu ada tes sumatif ya, ada ujian akhir, dulu ada Eptanas gitu ya. Dulu itu ada UTS, ada UAS gitu ya. Nah sekarang seperti apa nih? Nah, itu nanti kita akan bahas dalam inovasi. Tapi kita nggak spesifik ke sini karena ini kan ada mata kuliahnya tersendiri. Tapi kalau dari saya inginnya adalah bahwa dalam evaluasi pembelajaran itu tidak hanya mengukur dari sisi IQ-nya saja. Ya, IQ-nya saya tidak, tetapi ada EQ di situ, emotional question, ada spiritual question, ada akhlaknya, ada adabnya, ya ada mungkin cara dia itu menyampaikan. Jadi dia betul-betul komprehensif gitu ya. Jadi tidak hanya menjawab gitu ya, dia menjawab misalnya pertanyaan multiple choices, kemudian atau mungkin juga ada menjodohkan gitu ya, esainya itu mungkin sedikit, nah itu disesuaikan gitu. Kemarin saya selalu ngobrol juga dengan salah satu dari guru MTS itu. Nah, ternyata anak-anak juga pola dalam mengerjakan ujian itu kadang juga berpengaruh. Padahal sekarang itu kadang-kadang ujian itu juga menjadi sebuah metode pembelajaran. Jadi bukan hanya evaluasi gitu ya, sisi lainnya gitu. Jadi mereka melatih untuk memahami dari materi yang ada. Nah, ini banyak sekali inovasi yang kita bisa lakukan dalam evaluasi pembelajaran dalam ya ranah besar desain pembelajaran khususnya di pendidikan agama Islam. Oke, itu adalah komponen desain pembelajaran PAI. Yang berikutnya, kalau kita tadi bicara tentang analisis kebutuhan dalam pembelajaran PAI, maka pastikan bahwa kebutuhan siswa itu ya biasanya itu adalah apa? Ditentukan oleh misalnya apa nih pengetahuan yang harus dikuasai, kemudian keterampilannya, kemudian sikap dari siswa ya yang terkait dengan materi PAI. Ya kan, tadi wudhu kan bukan hanya teori tentang wudhu gitu ya. Jadi dia harus tahu oh wudhu itu yang buat sah wudhu itu ini rukun wudhunya, syarat wudhunya, kemudian pembatal wudhunya ini. Nah, berarti kemudian keterampilannya berarti ya dia harus bisa wudhu gitu ya, pakai air, ya airnya nanti tidak terlalu boros gitu ya, kemudian harus kena pel semua istilahnya itu kulitnya, permukaan kulitnya, ketika dia berkumur-kumur, ketika dia istinsyaq gitu ya, ketika mengusap kepala gitu kan ya. Nah, itu harus paham tuh. Nah, ditambahin tadi dengan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Jadi, oh iya ternyata wudhu itu juga ada dalam Al-Quran nih. Al-Quran yang selalu kita baca itu kadang kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu artinya apa. Ya tahunya cuma baca aja gitu kan ya. Nah, juga seperti itu. Jadi keterampilannya dan juga sikap siswa terkait dengan materi. Jadi ketika bicara tentang wudhu, oh saya itu udah bersih, saya itu sudah suci, udah siap untuk berwudhu. Berarti dia nggak boleh tuh bersentuhan dengan bukan yang mahramnya gitu, bukan muhrimnya gitu ya. Nah, kemudian dia juga nggak boleh kena yang kotor-kotor gitu. Itu kan nanti bagian juga dari dari sikapnya. Jadi ada impact dari wudhu itu sendiri. Ya, nah, itu baru wudhu tuh. Ya, sholat lebih banyak lagi. Nah, ketika dia tahu sholat itu adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Oh, sholat itu adalah sesuatu yang telah ditentukan waktunya. Dia tahu tuh waktu-waktu sholat ya. Itu kan masuk ke pengetahuannya, rukun sholatnya, kemudian juga syarat-syarat sholatnya, gitu kan ya ada tuh, itu kan udah biasa lah ya. Nah keterampilannya berarti dia tahu, dia bisa cara sholat, kemudian impact atau implikasi dari sholat itu sendiri itu akan terlihat tuh, baik itu sholat fardiyah yang wajib ataupun yang sunnah, sholat Jumat juga, atau sholat berjamaah juga, itu bagian dari ya keterampilan dan juga sikap siswa terkait materi PAI atau pendidikan agama Islam.
Nah, yang kedua, ini yang cukup penting juga dalam proses pembelajaran, termasuk juga desain pembelajaran, yaitu kondisi lingkungan. Ya, jadi memahami kondisi sosial, budaya, dan ekonomi tempat siswa belajar. Ya, jadi ya membuat desain pembelajaran itu bukan sesuatu yang harus wah harus muluk-muluk enggak gitu ya. Wih, ini berarti harus ada masjidnya nih, harus ada musolanya nih gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu, tapi kalaupun tidak juga nggak apa-apa. Kan praktek itu bisa di kelas gitu ya, bisa di ruangan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga tadi wudhu misalnya, ya udah wudhu kalau nggak ada ya bisa pakai, bahkan mungkin dicontohkan bisa pakai hanya pakai gayung, hanya pakai kalau dalam riwayat itu hanya semacam hanya beberapa mood saja gitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi lihat juga kondisi lingkungannya. Atau mungkin sama juga dalam pembelajaran, oh saya pengen keren nih pakai proyektor gitu ya. Padahal ya mohon maaf mungkin dari sisi budgetnya kurang nih. Ya udah nggak usah pakai proyektor, pakai media yang lain bisa, papan tulis masih bisa. Ya guru sebagai media pembelajaran sendiri itu juga bisa juga gitu ya. Nah ini dalam mendesain dari pembelajaran itu, maka mau tidak mau harus memahami sosial, budaya, ekonomi tempat dari siswa belajar. Ini penting gitu ya. Oke, berikutnya adalah sumber daya. Artinya bahwa ketersediaan sumber daya untuk mendukung dari proses pembelajaran PA itu sendiri. Ini kan banyak nih kadang ya, mulai dari gurunya, ini gurunya prodinya bener nggak nih, istilahnya itu linear gitu, dia ngajar misalnya pendidikan agama Islam, atau jangan-jangan yang ngajar PA itu dari pertanian gitu ya, yang ngajar PA itu mungkin dari ekonomi gitu ya. Ya agak kurang gitu, kalau mau ya dia harus belajar lagi tentang KPAI-an gitu ya. Jadi sumber daya ini penting gitu. Jadi jangan sampai ini dari pertanian kok ngajar PAI, ini dari istilahnya itu ekonomi kok ngajar PAI, ini dari hukum kok ngajar PAI. Sebenarnya PAI-nya kalau spesifik mungkin nggak masih bisa, bahkan ke depan mungkin seperti itu. Misalnya kalau yang mengajar fikih itu harus dari jurusan hukum Islam misalnya gitu ya. Yang mengajarkan Quran hadis itu harus dari misalnya ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya. Kemudian yang mengajarkan SKI ya harus dari sejarah peradaban Islam SPI ya. Kemudian yang mengajarkan misalnya bahasa Arab harus dari yang memang pendidikan bahasa Arab. Nah itu mungkin ke depan akan seperti itu gitu ya. Dan sekarang sebenarnya sudah berlaku juga seperti itu gitu. Artinya jangan sampai yang jadi jurusan umum gitu kemudian dia ngajar PAI. Ya kalau swasta atau kecil ya mungkin ya masih boleh saya, tapi tadi secara sumber dayanya itu ya kurang, kecuali dia mungkin memang ada pengecualian kelebihan, misalnya dia jurusannya misalnya sosial tapi dia di pesantren lama gitu ya, PAI-nya itu ngelotok kitab kuningnya. Itu mungkin ada pengecualian, tapi secara umum ya sumber daya ya terutama sumber daya manusia ini yaitu sangat dipentingkan ya, sangat dipentingkan dalam mengajar agar sesuai nih, agar sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PAI. Ya, karena ke depan itu disiplin ataupun spesifikasi ya, spesialisasi ya dari ilmu itu menjadi sebuah keniscayaan. Oke, itu adalah analisis kebutuhan dalam pembelajaran PAI. Yang berikutnya tentu saja tadi kan kita sudah bicara tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini juga sebenarnya teori ini ya. Jadi kalau sebagai sebuah teori, kalau mau dikritik ya boleh saja. Kulluna rodun mardudun illa sahibu hadal kubur. Setiap kita tuh boleh menolak, boleh ditolak kecuali ya penghuni kubur ini, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik ya. Ya udah itu memang teori yang istilahnya itu yang banyak berkembang atau teori yang banyak digunakan. Ya memang karena mungkin dianggap lebih komprehensif juga, berarti kalau belajar itu ya fungsi kognitifnya berarti kalau di PAI itu memahami konsep dan juga nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pengetahuan dari siswa tentang Islam mulai dari syahadat gitu ya, sampai kepada rukun Islam itu sampai kepada haji ya, mulai dari antuk minu billahi wa malaikatihi sampai antuk minu bil qadari khairihi wa syarri, kepada ihsannya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, itu dia dipahami. Ya, jadi artinya akidah, ibadah, muamalah itu mesti memahami. Jadi masih dalam tataran kognitif, hanya pengetahuan gitu ya, pengetahuan. Nah, setelah itu kan otomatis ada impact-nya tuh kepada siswa itu, maka ke ranah berikutnya yaitu kognitif, afektif ya. Saya kan kognitif nih, yang berikutnya adalah afektif, di mana
mulai terbangun sikap nih dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketika dia tahu, oh Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu misalnya itu anta budallah ka'annaka tarahu fa innahu yarak, atau wa huwa ma'akum aina makan. Oh Allah Subhanahu Wa Taala itu ya Maha Esa, Maha melihat. Ya, maka berarti kita harus nggak boleh nih berkata bohong. Kita itu harus jujur. Kita itu ketika berjanji itu harus istilahnya itu dilaksanakan. Ya, ketika berkata itu tidak boleh dusta, karena itu adalah ayatul munafikun, idza hadasa kadzdzaba wa idza tumina khana, dan seterusnya. Ya, jadi ketika dia bicara ini ayat-ayat munafik, berarti dia punya sikap. Ya, punya sikap, termasuk juga mungkin ketika melihat ada kezaliman, ya, ketika man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati wa biqalbihi wa bilisanihi wa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Jadi dia, oh iya nih, ketika mungkin anaknya atau temannya itu ada yang tiba-tiba nyubit teman yang lainnya atau mukul temannya, sampaikan tidak boleh seperti itu, karena itu menzalimi, la tadlimuna wala tudlamun. Ada seterusnya, pakai dalil lainnya ya Kak Ustaz Supriyadi ya, yang dari pesantren ini sangat paham sekali. Jadi ada afektifnya, dan kemudian yang ketiga itu adalah psikomotornya. Ya, psikomotornya itu apa? Yaitu meningkatkan keterampilan dalam menjalankan ibadah dan mempraktikkan ajaran Islam. Artinya berarti dia bisa berwudu, dia bisa sholat, dia bisa sedekah, dia bisa berjamaah, dia bisa mungkin manasik haji, kalau bisa sudah melaksanakan umroh atau haji, dan setelah pokoknya yang menggunakan anggota badan. Ya, nah itu adalah psikomotor atau psikomotorik. Jadi rumusan tujuan pembelajaran itu sudah jelas. Jadi dia spesifik. Wudu berarti bisa berwudu kalau psikomotornya. Ya, kalau sholat berarti dia bisa sholat, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal, termasuk juga mungkin ini ya, yang misalnya kalau di SMA, di aliyah itu ada ahkamul janaiz, ya, sholat jenazah, pemuliaan atau pemulasaraan jenazah. Berarti ketika SMA atau level aliyah atau SMK mestinya gitu ya. Mungkin kalau SMK Allah alam tuh ya, tapi kalau di SMA di aliyah itu sudah diajarkan ya ahkamul janaiz. Jadi bagaimana dia itu mulai cara ya memandikan, cara mengkafani, cara menyolatkan, sampai cara menguburkan dari seseorang yang meninggal. Jadi udah harus bisa tuh ya, jadi lulus aliyah itu mestinya sudah bisa. Nah, sayangnya memang mungkin karena keterbatasan di kelas dan sebagainya, kalau yang misalnya tadi menyelenggarakan pemulasaraan jenazah itu sering sekali baru ke ranah kognitif gitu ya. Jadi hanya pengetahuan, tahu jadi kalau orang meninggal itu harus dimandikan, tapi cara memandikannya mungkin pada takut kali yang enak, padahal kan kalau SMA aliyah itu sudah harus bisa tuh memandikan jenazah, mengkafani jenazah, kemudian juga istilahnya itu menyolatkan jenazah sampai kepada menguburkan jenazah. Nah, itu adalah psikomotornya. Berikutnya, masih ada dikit lagi nih ya, sampai jam 11 kita. Pemilihan dan pengorganisasian materi PAI. Ini kenapa penting? Ya, karena dia terkait dengan dengan relevansi tadi. Jadi memilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, masih ingat kan ya? Ini yang di awal nih ya. Jadi bagaimana materi itu sesuai dengan yang siswa butuhkan itu apa gitu ya. Sama juga dengan sekarang nih. Kalau kita hanya mengikuti kurikulum, walaupun kurikulum itu kan sebenarnya dia disusun ya berdasarkan memang analisis kurikulum, jadi nggak sembarangan juga gitu ya. Nah, tapi kadang itu suka agak beda. Oh, ternyata yang dibutuhkan dari mahasiswa S2 ini adalah mungkin lebih ke arah manajemen pendidikan, lebih ke arah mungkin tadi inovasinya, pengembangannya dan sebagainya. Betul sih, memang ini ya materi kita kan di pengembangan ataupun juga desain ya, inovasi. Nah, tadi pemilihannya pertama adalah relevansi, yang kedua adalah urutan. Jadi menentukan urutan materi yang logis dan mudah dipahami siswa. Ya kan ya. Tadi jangan sampai nanti anak-anak itu sudah belajar sholat padahal belum belajar wudhu. Ya, mereka sudah belajar wudhu padahal belum belajar tentang istinja gitu ya. Mereka sudah belum istinja, ya, mereka sudah belajar masalah istinja, ya, padahal belum belajar tentang air misalnya, jenis-jenis air misalnya.
gitu kan ya. Nah, jadi dia harus betul-betul harus berurutan gitu. Jangan sampai dia sudah bisa haji tapi ternyata wudunya, sholatnya, puasanya, zakatnya belum bisa. Nah, seperti itu ya. Jadi dia harus betul-betul berurutan. Nah, berikutnya adalah keselarasan. Jadi memastikan materi PAI itu selaras dengan kurikulum nasional. Nah, ini menarik ya. Jadi walaupun ya tetap aja kita mungkin ada istilahnya itu muatan lokal ya. Jadi kalau menurut saya cenderung ya kayak kurikulum nasional kita gunakan, tapi kemudian juga kita sesuaikan. Guru itu harus mampu menyesuaikan dengan tadi kebutuhannya ya, dan juga bisa melakukan strategi lah ya, modifikasi dan sebagainya, sehingga kemudian materi secara kurikulum nasional itu kita bisa laksanakan, tetapi urutan sistematis yang sesuai dengan ide gagasan dari guru atau kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu bisa dilaksanakan. Ini ya, jadi kalau saya sih melihat beberapa kurikulum nasional itu beberapa memang dikombinasikan dengan kurikulum lokal sekolah tersebut. Nah, itu ya. Nah, ini menjadi bagian ya dari bagaimana sebenarnya pembelajaran itu dilaksanakan. Ya, ini pemilihan dan pengorganisasian dari materi pendidikan agama Islam. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi bagaimana nih sebenarnya strategi ya, pemilihan strategi, metode dan media pembelajaran PA. Ya, kalau yang standar ya tadi yang saya sebutkan, mulai dari metodenya itu adalah diskusi. Ini penting sekali ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga komunikasi siswa. Ya, makanya di sini maksud juga sama nih ya, jangan sampai hanya mendengarkan saja. Sabar, nanti kita kasih waktunya ya. Nah, kita dikit lagi ya. Jadi metode diskusi ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga komunikasi siswa, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah metode demonstrasi ya. Jadi menunjukkan secara langsung bagaimana cara melakukan sesuatu ya, tindakan atau keterampilan. Kalau wudhu ya berarti anak-anak berarti guru itu ngajar, oh cara wudhu itu begini gitu ya, makanya ada videonya gitu ya. Kalau ke air dulu kan mungkin lama, ya udah kita bikin video wudhu, sampaikan di kelas, oh ini cara wudhu itu begini, cara sholat itu begini gitu ya, kemudian manasik haji itu begini, menyelenggarakan jenazah itu begini, sholat khauf itu begini, sholat jamak begini, sholat qasar begini. Nah, itu menggunakan metode demonstrasi. Nah, penggunaan media audiovisual atau multimedia ini biasanya membuat pembelajaran itu dia akan lebih menarik dan juga mudah dipahami. Ya, karena menggunakan, sekarang kemarin saya baca teori terbaru, saya lihat di satu profesor di salah satu kampus itu mereka menggunakan memang pendekatannya. Kalau kemarin ada yang nanya, Pak, berarti gimana nih cara saya mengajarkan di kelas yang itu mereka memiliki berbagai variasi pembelajaran ya, model pembelajaran, ada yang auditori, ada yang mungkin visual dan sebagainya gitu ya. Mungkin sekarang dengan konsep madrasah inklusif, ada yang mungkin gimana nih, ada yang tunanetra, ada yang mungkin tunarungu dan sebagainya. Wah, itu berarti makanya menggunakan, kalau kemarin saya menyebutnya dengan multi approach ya, berarti dengan pendekatan pembelajaran atau model pembelajaran yang bervariatif ya, bervariasi gitu ya. Jadi jangan hanya ngomong, jangan hanya diskusi, jangan hanya pakai visual, tapi juga harus suaranya. Karena ada tuh kadang gambarnya bagus nih tapi suaranya nggak ada. Oh, yang auditori pasti males itu ya, nggak suka gitu. Kalau saya sendiri kadang juga, kalau saya kadang kalau pas hafal Al-Quran atau apa itu saya cenderung memang auditori ya. Jadi kalau denger gitu ya pas baca Al-Quran di TV misalnya sebagainya gitu ya, itu ingat gitu, oh nyambungnya ke sini gitu. Jadi mungkin berarti kayaknya saya sendiri kayaknya agak-agak cenderung ke auditori kayaknya gitu ya. Oke, nah dari sini kemudian nanti banyak sekali variasi, pengembangan, inovasi yang bisa dilakukan dalam pilihan strategi, metode, dan media pembelajaran PAI. The last adalah learning evaluation on Islamic education. Jadi ya standar lah ya, ada tes tertulis ya, di mana dia itu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi PAI. Ada observasi, artinya ya tadi dia bukan hanya IQ ya, jadi observasi, jadi menilai perilaku siswa dalam menjalankan ibadah dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Ya, ini nanti biasanya bisa juga melibatkan orang tua kalau di rumah misalnya. Portofolio, yaitu membuat kumpulan karya siswa yang menunjukkan pada kemajuan dalam pembelajaran PAI.
Nah, ini juga penting juga. Ya, artinya ini bukan hanya 3 ini ya, masih banyak sekali model-model evaluasi pembelajaran yang mungkin bisa dari tanya jawab gitu ya, mungkin juga mereka bisa kayak demonstrasi, mereka langsung praktek tuh bisa juga gitu ya. Jadi banyak, dan inilah manfaat, fungsi dan juga urgensi dari mata kuliah inovasi atau pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sampai di sini, and we can discuss about our topic today on Saturday, 4th October 2024. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya sudah hadir ya. Oh iya, kita mau persensinya belum ini ya. Mana persensinya saya kirim aja lah ke ketua kelasnya. Biasanya ketua kelasnya siapa ya? Pak Eko kali ya. Nah, Pak Eko biasanya nih. Baik. Nah, saya kasih berikan waktu ya untuk bertanya.